freedom. Violence. Honor. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata tentang seorang komandan militer Bohemian yang tak pernah kalah dalam pertempuran, sekaligus seorang inovator terhebat sepanjang masa, yang mana sosok beliau adalah Zanziska. Film ini berkisah sebelum peristiwa Perang Hussite yang terjadi pada tahun 1419 sampai 1434 ketika Zanziska masih berusia muda, menceritakan pada masa pertengahan abad silam setelah kematian dari Raja Charles ke-6. Kala itu Romawi sedang berada dalam masa kegelapan di mana terjadi maraknya perang, wabah penyakit, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua kekacauan yang ada berefek pada gereja Katolik karena para raja-raja Eropa membagi dua paus Katolik untuk dipusatkan di wilayah Roma serta di wilayah Prancis di Avignon di bawah perlindungan Raja Prancis. Atas hal itu, sebelum kematiannya, Raja Charles keempat sudah menunjuk anaknya yang bernama Wenceslas keempat sebagai penerusnya. Namun dia harus berusaha keras mencari pendukungnya setelah orang-orang yang mendukung paus kedua di Prancis diprediksi akan menggagalkan rencananya. Maka dari sana seorang bangsawan dari Praha bernama Tuan Boris menugaskan seorang kesatria bayaran bernama Zanziska untuk menculik tunangan seorang bangsawan terkenal agar bisa mempengaruhi serta memaksa dirinya untuk menepati janji dalam membantu Wenceslas keempat untuk dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Medieval. The Catholic Church also fell into such disarray. Intrigues. Berlatar pada tahun 1402 Masehi di wilayah Italia, terlihat seorang kesatria gagah berani yang terlahir di desa Trocnov, kerajaan Bohemia, dari keluarga bangsawan Ceko bernama Zanziska. Di sana dia sedang bertugas memimpin pasukannya yang berjumlah 6 orang untuk misi melindungi seorang bangsawan terkenal Praha yang bernama Tuan Boris, yang kala itu sedang diburu oleh pasukan bayaran atas perintah dari Henry ketiga. Henry ketiga sendiri merupakan seorang bangsawan Bohemian yang menjabat sebagai Burgrave Agung Kerajaan Bohemia atau setingkat dengan Raja Muda. Hingga atas kejadian itu, pada akhirnya pertempuran yang sudah diprediksi itu terjadi dengan begitu sengit. The continent was engulfed in war. Selang beberapa waktu setelah kejadian itu, misi untuk melindungi Tuan Boris yang dilakukan Zanziska akhirnya berhasil. Hingga atas kerja kerasnya, Tuan Boris langsung membayar pasukan Zanziska sesuai dengan yang telah disepakatinya. When have you not been paid by me? Di saat yang sama di sebuah kerajaan Bohemia kota Praha, terlihat dua orang bersaudara yang merupakan anak-anak dari Raja Charles keempat, yang mana mereka bernama Raja Sigismund dan Wenceslas keempat. Raja Sigismund sendiri merupakan raja dari Hongaria, anggota laki-laki terakhir dari keluarga House of Luxembourg, merupakan anak dari pasangan Charles keempat dan Elizabeth, istri keempatnya. Winter is coming. Sedangkan Wenceslas keempat atau dijuluki si pemalas ditunjuk oleh ayahnya untuk meneruskan tahtanya sebagai raja di kerajaan Bohemia, dan dia merupakan anak dari hasil perkawinan Charles keempat dengan seorang wanita bernama Anna von Schwednitz sebagai istri ketiganya.
Di sana Raja Sigismund melobi Henry ketiga agar mau meminjamkan sebagian uangnya untuk perjalanan kakak tirinya itu ke wilayah Italia agar Wenceslas keempat dapat segera menjadi Raja Romawi seperti para pendahulu-pendahulunya. Akan tetapi Henry ketiga menolak permintaan itu. Pasalnya Wenceslas keempat sendiri masih mempunyai hutang kepadanya. Terlebih cuaca di Eropa saat ini sedang memasuki musim dingin hingga Henry ketiga mengkhawatirkan kondisi perjalanan Wenceslas keempat. In a matter of weeks, his journey will be impossible. Namun tak berselang lama, Tuan Boris yang selamat dari kematian dan baru saja tiba dari Italia menghampiri Henry ketiga untuk menagih janjinya. Pasalnya Henry ketiga telah menjanjikan akan membantu Wenceslas keempat untuk berangkat ke tanah Italia apabila dia sudah mendapatkan dokumen berupa surat perjalanan untuk menjadi Raja Romawi. Tetapi atas kegagalan misi pembunuhannya kepada Tuan Boris, Henry ketiga akhirnya membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. As emperor. Forget about my money. Hingga dari sana, Tuan Boris meminta bantuan kepada pasukan Genghis-Khan untuk merencanakan aksi penculikan seorang wanita yang merupakan tunangan Henry ketiga bernama Catherine, agar Henry ketiga mau tak mau harus terpaksa memberikan bantuannya kepada Wenceslas keempat. His fiancée, Catherine. Dari sana pula Genghis-Khan beserta pasukannya sempat bertemu dengan seorang kesatria sekaligus mantan mentornya yang bernama Torak, yang sejatinya dia saat ini bekerja untuk Raja Sigismund. Setelah mendapatkan uang dari Tuan Boris, Genghis-Khan menyempatkan pulang ke kampung halamannya di desa Troknov yang sekarang menjadi kota Borovany, wilayah Bohemia Selatan, Republik Ceko. Kepulangannya disambut gembira oleh adik kandungnya yang bernama Jaroslav serta keponakannya. Terlebih saat itu Genghis-Khan juga menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan adiknya serta keponakannya tersebut yang sedang mengalami krisis keuangan sepeninggal ayahnya yang telah lama tiada. So is it true you killed a boar with your bare hands? Singkat cerita, keesokan harinya, misi penculikan terhadap Catherine dimulai saat dia sedang mengunjungi sebuah gereja untuk mendengarkan khotbah dari pendeta terkenal yang bernama Jan Hus. Jan Hus merupakan sosok seorang master, dekan, dan rektor di Universitas Charles di Praha antara tahun 1409 dan 1410. Dia juga seorang reformator gereja serta inspirator dari ajaran Husitisme dalam masa reformasi Bohemia. Maka tak heran apabila saat itu penduduk dari Bohemia mayoritas beragama Husitisme. The two popes were elected. The Catholic Church also fell. Kembali ke cerita, saat Catherine yang tengah mengikuti khotbah dari Jan Hus dihampiri oleh seseorang yang menyamar sebagai salah satu anggota gereja. Hingga dari sana dia diajak ke sebuah ruangan dan tanpa buang waktu, akhirnya Catherine bisa ditangkap oleh pasukan Genghis-Khan yang sedang menyamar setelah ajudan dari Henry ketiga yang bernama Kapten Martin kehilangan jejak dan tak mampu melindungi Catherine. Get the door. Catherine, is everything all right in there? Setelah keberhasilannya atas aksi penculikan Catherine, pasukan Genghis-Khan membawanya ke kastil pemburu untuk menyerahkan targetnya itu, yang mana di sana Tuan Boris beserta Raja Wenceslas keempat telah menunggunya. Namun sebelum mereka pergi untuk menyerahkan Catherine, pasukan Genghis-Khan sempat memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua di dekat desa tempat kelahirannya. Hingga tak lama berselang, kejadian mengerikan terjadi di desa kelahiran Genghis-Khan setelah warga di sana menjadi korban penyerangan dari pasukan Bohemian di bawah komando Torak, dan semua aksi penyerangan itu ternyata merupakan perintah dari Raja Sigismund yang secara mencengangkan dia sudah berkhianat dan menjalin kerjasama dengan Henry ketiga untuk merampas mahkota Raja Wenceslas keempat. What makes you so confident that you can? Terlebih dari kejadian itu pula, keponakan Genghis-Khan harus menjadi korban penyerangan pasukan Torak, serta adiknya yang kini harus menjadi tawanan. Semua ini dilakukan karena Torak menginginkan Genghis-Khan untuk menyerahkan Catherine sesuai perintah majikannya.
Tapi dengan keberaniannya, Genghis Khan langsung membangun pasukannya sendiri yang terdiri dari kalangan petani-petani sipil. Di sana mereka dilatih untuk menjadi prajurit serta diperkenalkan dengan senjata-senjata militer, hingga pasukan tersebut dikenal dengan tentara Hussite yang secara mayoritas mengikuti ajaran Hussitisme. Pada malam harinya setelah mereka berlatih seharian, pasukan tersebut beristirahat sejenak untuk sekedar makan malam. Dan tanpa mereka sadari, Catherine ternyata memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Walaupun aksinya sempat terhenti setelah Genghis Khan berhasil menghadangnya. Di sela-sela kejadian itu, Catherine menyalahkan Genghis Khan atas peristiwa penculikan ini yang menyebabkan keluarganya kini menjadi korban. Pagi harinya, Genghis Khan membuat kesepakatan kepada Thorak untuk menukarkan Catherine dengan adiknya tanpa harus ada pertumpahan darah dari kedua kubu tersebut. Akan tetapi di balik itu semua, Genghis Khan masih mempunyai dendam atas kematian keponakannya yang tiba-tiba hal itu merubah keputusannya dan langsung menyatakan perang dengan pasukan Thorak seraya kembali membawa Catherine untuk dijadikan tawanan berharganya saat ini. Dengan segera Genghis Khan memberikan komando kepada setiap pasukannya untuk membakar jerami yang sudah dituangkan dengan cairan hitam hingga kepulan asap menyelimuti kawasan itu. Terlebih ketika dia mengetahui bahwa Thorak juga memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka, yang membuat pasukan Genghis Khan seketika itu membalas serangan dari pasukan Thorak dengan berbagai jebakan yang sudah disediakan. Hingga dalam pertempuran itu pasukan Thorak banyak yang berguguran. Keputusan Genghis Khan untuk menculik Catherine juga menjadi keputusan yang tepat. Pasalnya Kapten Martin yang ditugaskan untuk menyelamatkan Catherine tiba-tiba meninggalkannya untuk membantu pasukan Thorak yang sedang terpojok, hingga mereka tak sadar bahwa semua kejadian itu hanyalah sebuah jebakan untuk mengalihkan perhatian. Dari keberhasilannya itu, pasukan Genghis Khan langsung melarikan diri, masuk ke dalam gua-gua terdekat agar bisa mengamankan posisinya. Namun usaha Thorak untuk menyelamatkan Catherine tak berhenti sampai di sana. Setelah mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Genghis Khan, hingga pertempuran kedua pun kembali dengan begitu menegangkan. Pertarungan itu ternyata menyebabkan pasukan Genghis Khan banyak yang berguguran, hingga kini mereka berada dalam keadaan terpojok oleh pasukan Thorak. Terlebih pada saat itu pula, Genghis Khan harus terkena tajamnya pedang milik Thorak, yang membuat sebelah mata kirinya harus terkena luka yang cukup parah. Situasi pertempuran saat itu terlihat sangat mencekam, yang pada akhirnya membuat Genghis Khan harus terpaksa menarik mundur pasukannya untuk menghindar dari pasukan Thorak yang kian barbar. Dalam pelariannya itu, tiba-tiba Catherine melakukan inisiatif yang sangat mengejutkan, hingga mereka berdua berhasil menghindari kejaran pasukan Thorak setelah mereka memberanikan diri untuk berenang melewati celah sungai sempit yang berada di dalam gua tersebut. Dari sana sebisa mungkin Catherine mencoba untuk mengobati luka Genghis Khan agar tak terkena infeksi yang lebih parah. Sementara di tempat lain, saat ini Thorak sedang meminta bantuan kepada pasukan bawahan Henry III agar mereka menyebar untuk mengepung gua tersebut. Thorak juga memerintahkan bawahannya membawa beberapa ekor anjing untuk melacak keberadaan Catherine serta Genghis Khan. Di saat yang sama, kekecewaan terlihat dari wajah Henry III atas ketidakbecusan Thorak membawa kembali Catherine. Ternyata hal itu menjadi masalah serius bagi dirinya, hingga dia menghampiri Raja Sigismund untuk membatalkan kesepakatan yang telah dijanjikan mereka sebelumnya. Namun kondisi kesepakatan yang sudah terlanjur memalukan itu membuat Raja Sigismund harus mengeluarkan ancaman kepada Henry III atas konsistensinya. If we
change our agreement, I will do whatever it takes. And even the King of France will go after you. Sementara itu Torak yang sudah kehilangan berbagai ide untuk mencari keberadaan Genghis-Khan, seketika itu dia berencana untuk menggunakan cara yang kotor dengan mengancam warga sipil untuk mau bekerja sama dengannya. Walaupun ancaman tersebut seakan sia-sia setelah Torak mendengarkan jeritan dari pasukannya yang sedang membutuhkan pertolongan. Against God. Karena ternyata beberapa saat sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, Catherine yang tampak kecewa oleh Genghis-Khan memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Hingga tak lama berselang, Catherine dapat berhasil ditangkap oleh pasukan Henry III. Dari sana, Genghis-Khan yang merasa tak percaya dengan aksi nekat Catherine langsung mencarinya. Yang tak lama kemudian posisi Catherine dapat diketahui. Hingga atas kejadian itu salah satu prajurit Bohemian harus meregang nyawa setelah Genghis-Khan menyerangnya secara mendadak. Atas tewasnya pasukan Bohemian itu, Torak langsung melancarkan aksinya untuk menyerang warga sipil yang tak bersalah, dikarenakan Torak meyakini bahwa mereka turut membantu aksi pergerakan gerilya Genghis-Khan. Di tengah peristiwa itu, terlihat sosok salah satu prajurit Genghis-Khan yang bernama Konrad, yang kini diketahui telah membelot kepada Torak dengan alasan karena Torak mampu membayarnya lebih mahal. Hingga atas kondisi itulah, rencana Genghis-Khan untuk membawa Catherine ke kastil pemburu dapat diketahui oleh Torak. They'll deliver her to the King's Hunting Castle. Di sisi lain, Tuan Boris yang tetap setia melayani Raja Wenceslus keempat langsung menghampirinya di kastil pemburu untuk menyampaikan informasi kepada Wenceslus keempat bahwa adiknya yaitu Raja Sigismund mempunyai tujuan yang licik terhadap dirinya, dan dia juga meminta kepada Raja Wenceslus keempat agar secepatnya pergi ke Roma untuk dinobatkan sebagai Kaisar Romawi. Church, and you must unite Europe. Do that. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Catherine berhasil kembali ditangkap oleh Genghis-Khan, yang saat itu bertepatan saat Genghis-Khan akan melakukan pertemuan dengan pasukan setianya. Namun di saat mereka sedang beristirahat di sebuah desa kosong, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Henry III, yang seketika itu Genghis-Khan memberitahukan tentang semua kejahatannya. Hingga setelah mendengar hal itu, Catherine langsung tersadar dan berinisiatif untuk mengabdi serta ikut bersama Genghis-Khan guna mendatangi kastil pemburu. Di tengah perjalanannya itu, secara tak sengaja Genghis-Khan dikagetkan saat melihat pasukan yang dipimpin oleh Kapten Martin sedang mengancam seorang bocah bernama David. Melihat kejadian itu, Catherine langsung bergegas untuk melerainya. Namun di tengah situasi menegangkan itu membuat Catherine tak bisa melakukan apa-apa, hingga Genghis-Khan terpaksa harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah di hadapannya. Dalam pertempuran itu, Genghis-Khan berhasil menyelamatkan David, walaupun aksi Genghis-Khan dapat ditahan oleh pasukan Kapten Martin. Dan saat melihat situasi yang sangat mencekam itu, Catherine memberanikan diri untuk menyerang Kapten Martin dari arah belakang, yang seketika itu dia langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Dari sana pula warga setempat yang berprofesi sebagai petani langsung menyerang sisa-sisa pasukan Kapten Martin, hingga pada akhirnya mereka dapat menyelamatkan Genghis-Khan dari kematian. Sementara di tempat lain, nasib sial juga menimpa pasukan Torak karena mereka harus terlambat datang ke lokasi pertempuran. Terlebih Konrad sebagai informan mereka harus terbunuh di sana. Torak, open Jan's head.
Tuan Boris yang mendengar bahwa Raja Sigismund telah ikut campur dalam permasalahan ini langsung menghampirinya untuk sekedar memberikan gertakan serta ancaman padanya. Setelah itu singkat cerita Tuan Boris telah berada di kastil pemburu dan tak berselang lama di tempat itu pula Henry III menawarkan kesepakatan kepada Raja Wenceslas keempat agar dirinya mau membantunya supaya bisa memancing pasukan Genghis-Khan masuk ke kastil pemburu secepat mungkin. Dan semua permintaannya ini tentunya tak lepas dari sebuah imbalan bahwa dia akan mendukung perjalanan Raja Wenceslas keempat untuk pergi ke kota Roma. Soldier you can spare to have your mercenaries bring her in. If you do that, I'll support your trip to Rome. Tak mau tertipu untuk kedua kalinya, Tuan Boris serta Raja Wenceslas keempat meminta satu persyaratan kepada Henry III, yang mana dia harus menurunkan tarif pajak upetinya di wilayah Bohemia agar kehidupan warganya tak terbebani. Hingga setelah mendengar permintaan yang sangat berat tersebut, Henry III langsung diam 1000 bahasa. For the people in your region. Pada malam harinya di tempat lain, Genghis-Khan yang sedang menceritakan masa lalunya kepada Catherine, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh pasukannya sendiri. Pasalnya mereka kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Genghis-Khan tentang Catherine, yang dirasa selama ini sangat merugikan mereka. Karena semua itu akan berimbas dan merugikan para petani yang akan semakin tercekik oleh kediktatoran Henry III. Terlebih mereka telah mengetahui bahwa kerja keras mereka tak akan dibayar oleh Tuan Boris yang sebelumnya sudah dijanjikan. Maka dari sana mau tak mau Catherine harus pasrah dibawa oleh pasukan Genghis-Khan untuk diserahkan kembali kepada Henry III dan meninggalkan Genghis-Khan dalam keadaan terikat. Saat dalam perjalanan mereka ke kastil pemburu, ternyata di sana Raja Sigismund dan Henry III sudah menguasai kastil tersebut, serta telah menawan Raja Wenceslas keempat. Bahkan pasukan yang dipimpin oleh Torak sudah berada di pos-pos strategis untuk menjebak pasukan Genghis-Khan yang diprediksi akan segera membawa Catherine ke tempat itu. Singkat cerita, perjalanan mereka telah sampai di kastil tersebut. Di sana mereka langsung disambut oleh utusan dari pihak kerajaan. Namun salah satu pasukan Genghis-Khan tiba-tiba merasakan adanya kejanggalan yang dilakukan pihak kerajaan hingga kecurigaannya itu benar-benar terjadi. Where's Lord Boris? Seketika itu pasukan Genghis-Khan langsung mengancam utusan kerajaan dengan memanfaatkan Catherine agar bisa terhindar dari situasi yang mencekam itu. Kemudian di saat yang sama di tempat lain, Genghis-Khan yang kala itu sedang dalam kondisi terikat ternyata berhasil ditolong oleh David, seraya memberitahukan informasi tentang kondisi Tuan Boris yang saat ini dalam keadaan kritis. Saat itu Tuan Boris meminta kepada Genghis-Khan supaya Catherine tak jatuh ke tangan Raja Sigismund, dikarenakan apabila hal itu terjadi, maka semua itu akan menjadi tanda bagi kehancuran kerajaan Bohemia. Be allowed to get her. That be the end of the kingdom. Atas hal itu, Genghis-Khan meminta kepada para pasukan sukarelawan petani untuk ikut berjuang demi masa depan mereka. Maka pasukan petani yang disebut prajurit Hussite itu kompak untuk mengacungkan senjatanya sebagai tanda perjuangan untuk ikut berperang bersama dengan Genghis-Khan. And that is a good death! Dari pertempuran yang sangat tak berimbang itu, Genghis-Khan harus menghadapi lawan yang tangguh karena dia harus menghadapi mantan pelatih serta mentornya selama ini, yaitu Torak. Di awal pertempuran, Genghis-Khan terus ditekan dan terus terpojok oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Torak, hingga tubuhnya harus menerima luka yang cukup serius. Why so anxious?
Tapi Genghis Khan yang saat itu sudah yakin dengan kematiannya, tiba-tiba terselamatkan oleh tindakan konyol yang dilakukan Catherine, yang seketika itu Catherine memberanikan diri untuk terjun ke sebuah sungai yang sangat dalam. Atas kesempatan itu pula, Genghis Khan langsung mendorong Thorak ke dalam sungai tersebut untuk melanjutkan duelnya, yang kemudian Genghis Khan akhirnya mampu melumpuhkan Thorak. Dalam kondisi itu pula, Genghis Khan berhasil menolong Catherine dari derasnya aliran sungai. Walaupun pada saat itu, kondisinya sudah tak memungkinkan lagi untuk bertahan hidup. Sesaat sebelum Catherine menghembuskan nafas terakhirnya, Genghis Khan diberikan sebuah cincin sebagai tanda perasaan asmaranya kepada sosok Genghis Khan yang selama ini dia pendam. Singkat cerita, di akhir film ini, sebuah epilog menyatakan bahwa Raja Sigismund telah dinobatkan menjadi Raja Bohemia setelah kematian kakak tirinya yaitu Raja Wenceslas keempat. Walaupun setelah peristiwa itu menyebabkan terjadinya sebuah pemberontakan. Dan atas kejadian pemberontakan itu, Raja Sigismund mengerahkan pasukan salib ke wilayah Bohemia untuk melawan pasukan Hussite yang dipimpin oleh Genghis Khan. Hingga pertempuran itu dikenal dengan Battle of Hussite pada tahun 1419 sampai tahun 1434. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.